mesti membacakan Allahu Akbar. Sementara jalibah, ilat sesuatu yang menarik bagi hukum. Saya belum tahu maksud yang lebih luas daripada jalibah. Bagaimana pengertian penjelasan jalibah lil hukmi? Nanti biar saya kombinasi di sini. Coba Dewan Juri jelaskan sedikit maksud jalibah lil hukmi. Yang kada begah ke baca apa? Pengertian penjelasannya saja, sehingga nanti biar saya masuki ke sini. Begini, jalibatul lil hukmi yang maksud di sini mufhum rathaban bagaimana ilat itu isbatul lil hukmi. Ilatnya tukang pusubut hukum, tukang tarik hukum bak satu kasus, tukang pernah hukum bak satu kasus, itulah ilat. Padahal tidak kala dalam padi-padi buah kitab yang lain, ilat itu adalah cuma ma'rifah. Karena hukum itu kadim, hukumnya cikana, madeng hana abadnya walau. Kenya benar kan? Maka atas bantuan ilat-ilat maka ada. Yo bak buh makna jalibah lil hukumi, tukang pernah hukum, mengat begah ju, ilatnya tukang pernah hukum, yang kengka menentang dengan ilat itu tukang putih bagi hukum. Jadi lum tambang majud jicit banget lebih terarah, supaya dibantu jauh majud. Yang dimaksud dengan jalibah lil hukmi itu adalah benar bahawa ilat itu adalah bisa menarik hukum terhadap satu kasus. Tapi di dalamnya yang maksud di situ adalah munasabah ilat dengan hukum. Inilah munasabah, lewat munasabah ilat dengan hukum, maka ilat inilah yang menarik hukum. Artinya yang menampakkan hukum itu adalah wajah munasabahnya. Jadi tolong pada munasabah di tinau. Munasabah ilat dengan hukum. Jadi hukumnya mesti baca Allahu Akbar bagi orang yang kuasa. Wajib hukum. Wajib membacakan Allahu Akbar. Sementara ilat yaitu dalil, sekaligus dalil. Dalil Nabi memulai salat dengannya takbir, yaitu dengan Allahu Akbar. Jadi boleh kita jadikan munasabahnya min haisu ilat di sini sekaligus dengan dalil. Sekaligus dengan dalil. Karena memang dasar ilat bukan mempersebutkan hukum, cuma memberitahu tentang keberadaan hukum. Hukumnya wajib membaca Allahu Akbar. Tapi oleh karena ilat di sini sekaligus dengan dalil, yaitu dalil fi'il, maka sah ditaruh ilat di sini, yaitu dengan makna mempersebutkan hukum. Karena yang menjadi ilat sekaligus dalil, sah. Karena dalil, tujuan dalil disebutkan dalil untuk mendahirkan hukum, persebutkan. Makanya di saat yang menjadi ilat dalil, maka sah kita katakan ilat di sini mempersebutkan bagi hukum mesti membacakan Allahu Akbar. Karena sekaligus dengan dalil ilat. Jadi yang kedua, pertanyaan, bagaimana cara mengikatkan sani kepada yang pertama? As-sani takbiratul ihram. Ya. Setidaknya ada yang merabitkan sani kepada yang awal. Apabila tidak ada yang merabitkan, berarti sani itu tidak kembali kepada yang di awal.
Mafhum? Maksudnya ikatan antara sani dengan takbiratul ihram. Bukan, ikatan antara sani dengan ahadwa, dengan pertama an-niyat. Maksudnya sani ini furu' daripada 13 perkara kan? Ya. 13 perkara ya. Bagaimana cara merabitkan sani ini dengan an-niyat di belakang sehingga kedua-duanya ini terikat terpuruk daripada salah satu asyara. Setidaknya kan ada waw kebiasaan bayani ataupun nahwi, ya kan? Paling kecil. Tadi arkanuha salah satu asyara, rukun salat 13. Ya. Yang pertama salah niat, an-niyatu. An-niyatu itu kita takdirkan ahaduha. Ya, badal boleh. Sementara asani, Itulah. Asani kan nggak ada yang mengikatkan. Kalau kita lihat, nggak ada yang merabitkan antara sani dengan an-niyatu. boleh kita takdirkan. Boleh kita takdirkan juga Dengan jalan, ahaduha, dengan makna bermula salah satunya rukun salat, itu bermula yang kedua itu takbiratul ihram, kan maknanya pas dan surahnya juga pas. Boleh kita takdirkan. maknanya apa? Surahnya pun pas kan? Ya, Ya, sekarang jalan mentakdirkannya bagaimana? Sedangkan di sini tidak ada yang merabitkan. Ini kan ada. Asani mana dirabitkan? Boleh lari asani takbiratul ihram kepada asani yang bukan 13 perkara. Boleh. kalau permasalahan itu tidak ada, yaitu dengan jalan al. Hah? Jadi lewat adanya al pada kata-kata asani. Jadi yang dapat kita pahami bahwa yang kedua di sini yaitu yang 13 yang dibahas sebelumnya. Yang 13? Yang kedua di sini merupakan salah satu daripada 13 sebelumnya. Sedangkan di sana kan nggak ada nakirah. Kebiasaan kalau kaidah nakirah ulang ma'rifah itu in awal. Ya. Nakirah ulang ma'rifah in awal. In awal. Ya. Sedangkan di sini sani ini kan bukan nakirah yang di belakang. Di sana salah satu asyara, sedangkan di sini sani. Bukan lafaz salah asyara. Kalau di sana sani, ke sini asani, ya itu in awal. Tapi sani ini juga sani belakang. Ini kan hubungannya antara arkanuha. Jadi sebelumnya sudah disebut rukun-rukun salat ada 13. Rukun-rukun salat 13. Ahaduha aniyah kita takdirkan. Jadi kita rabitkan asani boleh dengan cara yang seperti saya sebutkan tadi, dengan cara mentakdirkan ahaduha juga boleh. Sebagaimana kita rabitkan pada aniyat tadi. Hubungan antara ikatan antara niat dengan arkanuha salah satu asyara dengan cara mentakdirkan salah satunya daripada 13 adalah niat. Boleh. Ini pada asani juga boleh. Pada asani Juga boleh. Salah satu daripada rukun 13 itu bermula yang kedua itu takbiratul ihram. Jadi jumlah mubtada dan khabar jatuh ke khabar daripada mubtada yang telah dibuangkan. Asani mubtada, sementara takbiratul ihram khabar, kemudian jumlahnya jatuh sebagai khabar bagi mubtada yang dibuangkan, itu ahaduha takdirnya. berarti ahadua itu ahadua mana? Salah satu, namanya aja salah satu daripada 13. Hah? Salah satu daripada 13. Itulah yang merabitnya siapa? Damir lah. Ahaduha salah satu daripada 13 itu bermula yang kedua itu takbiratul ihram. Bisakah damir mufu kembali kepada lafaz? Kepada damir kembali kepada Bukan. Ahadua kan takdir. ya takdir. Ya kan? Ya. Bisakah
Damir yang takdirkan kembali kepada lafaz. Boleh? Boleh? Sedangkan tahu lafaz, tahu makna daripada lafaz. Sekali lagi. Sedangkan tahu makna daripada lafaz. Bagaimana kita mentakdirkan zamir kepada lafaz? Zamir kan belum ada. Zamir takdir belum ada. Karena bila seandainya kita takdirkan, ya jelas tidak dapat kita pahami rabit pada kata-kata asani takbiratul ihram. Makanya di saat kita takdirkan ahaduha, maka dengan itu dapat kita tahu rabit ikatan asani dengan arkanuha salah satu asyara. Jadi mesti kita takdirkan. Masih. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana tepu